hanya menstop karena pihak Gorby masih bertahan pada alibinya. Nah, solusi yang kita tawarkan kalau memang Gorby merasa itu lahannya, kita ajak berulang, dia menolak. Nah, ini kan pertanyaan bagi kita. Kita dalam pertemuan hari ini kita hanya mencari solusi yang baik. Karena klien saya mempertahankan hak pribadinya sebagai warga negara Indonesia yang diatur pada pasal 28 huruf G tentang hak privasi, dan itu juga dilindungi oleh Undang-Undang HAM. Wah, asasi manusia itu di atas undang-undang dan segalanya. Dari alasan yang diberikan oleh pihak Gorby tentang undang-undang khusus pertambangan dan segala macam, tentu tidak meniadakan hal yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Nomor 28 tentang hak privasi dan hak pribadi, termasuk Undang-Undang Perlindungan HAM. Jadi permasalahan ini sebetulnya permasalahan yang sepele. Jika Gorby berpikir bahwa ini adalah hak secara individu yang harus dihormati sesuai dengan Undang Republik Indonesia. Tidak ada undang-undang yang lebih tinggi dari Undang-Undang 95. Pada pasal 28 huruf G itu menjelaskan tentang hak privasi. Dan ini juga melanggar pasal 385 KUHP tentang melewati tanah seseorang tanpa izin. Nah, ini permasalahan. Tapi kan masih ada perbedaan pendapat antara kami dengan pihak Gorby. Dan kita harapkan di kemudian hari akan ada penyelesaian yang lebih bijak. Dan saya harap Gorby juga jangan memaksakan diri karena dia kapitalisme dan mempunyai banyak logistik untuk menekan masyarakat. Dan kita harapkan ini akan duduk bersama-sama. Dan kita akan berencana melakukan pemortalan ulang lagi. Karena tidak ada etikat baik, kami pikir Gorby tidak ada etikat baik. Tanya lah. Jadi pertemuan hari ini terus terang tidak menemukan titik temu, ya. Dan kami tetap berprinsip bahwa sudah memberikan ganti rugi kepada saudara Suwardi, orang tua dari saudara Mulyadi, ya. Itu clear gitu. Saya tunjukkan bukti pembayaran SPH dan lain sebagainya. Mengenai tuntutan dia yang minta agar lahan itu diganti, sudah tentu tidak dapat kami penuhi karena kami berprinsip itu sudah selesai. Kalau dia tidak merasa puas, silakan gugat ke pengadilan karena itu ruangnya. Ya. Kalaupun nanti memang harus ada pengukuran ulang, silakan itu putusan dari pengadilan, bisa melalui putusan selah atau PS namanya, pemeriksaan setempat. Silakan. Gunakanlah langkah hukum. Jadi aku berharap juga saudara itu mengedukasi masyarakat. Jangan sikit-sikit mortal. Itu tidak benar pengacara macam itu. Pengacara itu adalah penegak hukum dulu. Maka harus seperti itulah. Kalau tidak puas silakan ada lembaga. Dan kemudian terus terang PTGPU itu adalah pemilik saja. Yang punya tanah ini adalah negara. Suatu saat setelah selesai atau IUP kami dicabut, itu balik kepada negara. Jadi jangan sedikit ini Gorby, bukan. Jadi yang namanya prinsip tambang itu hanyalah pemegang izin usaha pertambangan. Yang punya tambang adalah negara. Cuma dikelola oleh perusahaan yang berkualifikasi tambang. Nah, informasinya selain masalah tanah, kita ada masalah job yang masuk. Nah, jobnya adik si Mulyadi itu sampai sekarang masih kerja sebagai fuelman. Anda bayangkan dia sudah dikasih pekerjaan, sudah bahkan ada lahan yang kemarin baru kami panjar 2 kali, dianggapnya hangus. Dan itu kami relakan, kami tidak menuntut balik. Tanah itu masih mereka kuasai fisik. Ada lahan lagi yang lain di luar tanah yang dipermasalahkannya ini. Lahan itu pernah kami ganti 2 kali aksuran. Tapi menurut Mulyadi karena kami katanya terlambat bayar, angus. Nah, itu pun sudah kami ikhlaskan. Tidak kami utak-atik lagi, walaupun ada duit kami di situ, tapi tidak kami permasalahkan. Berarti kita sudah ada membayar separuh, berarti? Sudah ada 2 kali pembayaran. Nah, itu pun kami ikhlaskan. Sudah kami tidak ini. Nah, yang ketiga mereka mau kerja menjadi vendor, ya silakan ajukan secara profesional. Karena pemilik IUP tidak bisa memaksa. Misalnya kamu kontraktor, kontraktor, kau harus kerjakan si A, tidak bisa. Iya vendor ya, vendor itu kontraktor lah bahasa.
silakan kalau mau kerjasama dengan kontraktor, apakah yang poli, yang pakai truk PT atau lain-lain, ya silakan. Tetapi kepada pemilik hidup tidak bisa memaksa. Kan pemilik hidup itu hanya sementara sifatnya. Negara yang punya tambang itu. Dan perlu kawan-kawan ketahui, batu bara itu adalah objek vital negara setelah minyak. Ya, itu sudah resmi. Ini berkaitan dengan masalah Jawa 7. Jadi untuk supply untuk ngisi minyak, ngisi batu bara itu ke PLTU di Jawa 7. Jadi kalau ini terus dilakukan dengan pola-pola seperti ini, dampaknya negara. Kenapa tidak ulang tidak sesuai jika itu tadi lakukan ulang? Yuk, untuk apa lagi ukur ulang, barang sudah selesai. Kalau tidak, ya silakan, karena begini, kami ini kan di perusahaan ini, kok misalnya ada ganti rugi di atas ganti rugi, kan tidak boleh. Tapi kalau putusan pengadilan kita akan banding. Aku tidak akan banding. Menanggapi laporan kakak, berharap laporan membangunnya pihak perusahaan. Ya kalau pemortalan itu kan undang-undangnya khusus. Ada undang-undang yang pasal 162, kegiatan yang menghalangi tambang dapat dipidana. Itu undang-undang nomor 4 tahun 2009. Itu kami laporkan, karena kenapa kami laporkan? Karena kegiatan menghalangi tambang itu dalam bentuk portal itu sudah mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Dan masyarakat di sekitar situ kan sempat terganggu. Kemudian kalau itu dilakukan terus pemortalan, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perumahan